the tea. Learners, tell you. Halo semuanya, saya Vito Kaiser Samuel. Dan saya Farida Zara Khairuddisa akan menemani kalian dengan obrolan santai di Brothers Ngobrol Bareng Himanas. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya Kang, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman Brothers semua di rumah. Gimana nih kabar teman-teman Brothers di rumah? Setelah liburan hampir sekitar 2 bulan ya Kang. Wah, lama juga ya. Betul. Masih semangat nggak sih buat kuliah atau liburannya masih kurang nih? Harusnya sih malah makin semangat ya Teteh, karena kan mau kuliah. Betul banget, semangat banget ya kayaknya Kang. Betul. Terus Kang, apa sih yang buat teman-teman Browners di rumah ini semangat untuk kuliah? Mungkin ada 3 opsi nih Teteh, kalau aku pikir-pikir ya. Yang pertama nih, kayaknya karena bentar lagi nih bakal ketemu calon doi nih Teteh. Nah, selain calon doi, yang kedua karena mau ketemu nih sama teman-teman di program studi S1 keperawatan. Dan yang terakhir, karena udah gak sabar banget untuk belajar bareng dosen-dosen yang ada di program studi S1 keperawatan. Betul banget, kita harus selalu semangat untuk belajar nih ya Kang. Jangan sampai rasa kangen ke doinya ini lebih besar daripada belajarnya. Jangan kayak gitu ya Sobat Brothers. Oke, mungkin gak perlu berlama-lama lagi. Mungkin langsung saja kita kasih tahu nih Teh, karena di episode perdana kali ini kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang tuh ciamik parah nih Teteh. Siapa tuh Kang kira-kira? Ayo sobat Browners, ada yang tahu nggak sih siapa narasumbernya? Nah, kalau ada yang tahu atau boleh main tebak-tebakan dulu gitu, boleh nih langsung aja komen di kolom komentar atau coba di DM aja ke akun media sosial kita. Tapi Teteh, kalau semisal kita nunggu teman-teman Browners komen dulu, kayaknya sampai besok itu nggak bakal kelar-kelar nih Teteh. Aduh, bakal lama banget nih. Betul, bakal lama banget. Oleh karena itu, langsung saja ya, biar nggak penasaran Sobat Brothers, kita kedatangan narasumber, yaitu Kepala Program Studi S1 Keperawatan, Ibu Haja Iis Aisyah. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kita juga ya Kang. Betul. Soal Ibu Iis Aisyah gitu, Kaprodi S1 Keperawatan nih dapat berkenan hadir untuk membantu kita di sini berbincang-bincang bersama kita di episode pertama kita nih Kang. Betul banget. Betul. Mungkin Sebelumnya Ibu, ya, pada Ibu memperkenalkan dulu kepada Sobat Brothers di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan, saya dapat amanah ya sebagai Kaprodi dari tahun 2019 bulan Desember. Nanti berakhir sampai tanggal 3 Desember 2023 ini. Jadi sebentar lagi ya. Tadi minta kenalan ya. Iya Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan nama saya Iis Aisyah. Pendidikan saya terakhir itu S2 Manajemen Rumah Sakit dan double degree kebetulan karena tidak linear untuk mengajar. Saya ngambil lagi S2 untuk keperawatan anak. Nah, kemudian mungkin saya ibu dari 2 nenek dari 2 cucu. Ya, baik Ibu, sebelum itu gimana Ibu kabarnya hari ini? Karena kan seperti yang kita tahu, Ibu nih jadi narasumber pertama nih di episode perdana kita kali ini. Alhamdulillah bahagia sekali ya mendapat undangan ini. Walaupun mungkin sangat susah untuk mengatur waktu, tapi alhamdulillah ya berkat ridhonya Allah kita bisa bersama-sama di podcast ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lah untuk semuanya. Amin. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bu. Vito pengen tahu nih Bu, mengenai sejarah dari program studi S1 keperawatan itu sendiri Bu. Kira-kira gimana sih kayak waktu berdirinya hingga asal mulanya dari program studi kita itu? Boleh nih Bu diceritakan dulu gitu ke Sobat Browners yang ada di rumah. Wah, ceritanya panjang. Kita singkat aja ya. Boleh Bu, boleh. Kita singkat aja. Jadi memang kita itu dulunya
eh, waktu sebelum berdiri S1 keperawatan kita hanya memiliki etiket keperawatan. Dengan UPI ini kita gabung 2018 karena awalnya kita adalah akademi keperawatan. Jadi kita memang warisan dari pemerintah daerah. Terima kasih pada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang sudah memberikan asetnya, sudah memberikan SDM-nya, semuanya diberikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Jadi pada saat itu dengan adanya regulasi bahwa tidak diperbolehkan ada perguruan tinggi di bawah pemerintah daerah. Perguruan tinggi itu harus di bawah pendidikan tinggi pusat. Ya. Oleh karena itu, waktu itu kita diberikan opsi apakah menjadi yayasan ataukah mau merger dengan perguruan tinggi negeri lain. Banyak sebenarnya pendidikan tinggi yang menawarkan gitu ya. Tapi karena kita kan milik pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga menginginkan yang menerimanya yang mau dong menerima semuanya gitu. Karena saking sayangnya pemerintah daerah sama SDM-nya gitu, terutama sama SDM-nya, jangan sampai diterima tetapi dipilih gitu, hanya SDM tertentu gitu. Nah oleh itu pemerintah daerah meminta agar memilih perguruan tinggi yang mau menerima semua SDM. Saya tidak akan menyebutkan beberapa perguruan tinggi, tapi yang jelas Universitas Pendidikan Indonesia menerima semua, dari mulai dosen, kemudian tendiknya, gitu ya, sampai tenaga lepas harian itu juga mau menerimanya. Nah dari situlah pemerintah daerah memilih udah aja gabung dengan Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Nah kemudian pada tahun 2018 kita resmi bergabung dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Waktu itu kita memang hanya setingkat akademik atau D3 ya, akademik keperawatan atau diploma 3. Nah kemudian karena kita tahu bahwa UPI itu merupakan pelopor ya, isinya masih ada pelopor dan unggul ya, pelopor dan unggul di bidang apa? Di bidang pendidikan gitu ya. Sedangkan melihat kondisi kesehatan gitu ya di Indonesia, kok masih banyak kebutuhannya untuk tenaga keperawatan di Indonesia. Di Indonesia sendiri hampir lebih dari 2.500 rumah sakit ya. Kemudian kita ada di mana nih? Ada di Jawa Barat. Oh di Jawa Barat, coba buat kajian berapa banyak sih rumah sakit di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri itu lebih dari 1.000 rumah sakit ya, lebih dari 1.000 rumah sakit dengan puskesmasnya ya. Puskesmasnya juga hampir lebih dari 500 puskesmas di Jawa Barat. Oleh karena itu, wah untuk nasional saja butuh banyak nih tenaga kesehatan dari keperawatan gitu. Ditambah lagi kebutuhan dunia, banyak permintaan. Sering kita dengar dari Jepang minta gitu ya. Kemudian dari Timur Tengah, ada yang di Kuwait ya, ada di Abu Dhabi, ada di Saudi Arabia-nya sendiri, bahkan Kanada juga meminta gitu. Nah, udah banyak tenaga perawat yang keluar negeri dari lulusan berbagai perguruan tinggi. Nah, dari situ Pak Rektor meminta buatlah analisa kebutuhan kemungkinan untuk didirikannya S1 keperawatan. Karena ya tadi UPI menginginkan yang profesional gitu. Nah, tingkat profesional itu kan adanya di ya minimalnya S1 keperawatan. Kita buatlah satu tim
Ya. Tim waktu itu ketuanya karena yang jadi prodi D3 itu Bu Dewi, Bu Dewi jadi ketuanya, dan tim teknisnya adalah saya dengan kawan-kawan. Alhamdulillah waktu itu kita buat proposal, kemudian juga proposal itu dianalisis oleh MWA, dan pada saat itu oke, memang ini betul-betul kita sangat dibutuhkan untuk mendirikan pendidikan perawat yang profesional. Maka pada tahun 2019 dari kajian itu kita minta untuk ke AIPNI, ya. Untuk AIPNI itu adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia, untuk dikaji, dan kemudian alhamdulillah direkomendasi, dan pada tahun 2019 itu bulan November kita mulai diakreditasi ini. Jadi kita diminta baik oleh AIPNI maupun harapannya Pak Rektor, udah sekalian dengan nurse-nya gitu, jangan separoh-separoh, selesaikan nurse-nya begitu. Maka kita jadi 2 prodi, ada prodi S1 keperawatan, dan yang lanjutannya adalah prodi profesi begitu. Alhamdulillah ya, kita berdiri tahun 2019 dan 2020 kita baru membuka atau menerima mahasiswa baru. Hal ini memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat profesional dan untuk memberikan kontribusi pada tujuan pembangunan kesehatan, yaitu meningkatkan kemauan, kemudian kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatan seoptimal mungkin, gitu ya. Itu jadi karena kita bagian pendidikannya, oke, kita berkontribusinya untuk menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga perawat profesional, gitu. Mungkin sebagai singkatan. Berarti Seperti itu. Berarti bisa dibilang perjalanannya itu panjang sekali ya Ibu ya, sampai titik saat ini begitu. Alhamdulillah panjang banget ya kan perjalanan lahirnya S1 keperawatan gitu ya. Mulai dari apa, terus lahir ada D3, lalu ya. tahun 2019 lahirlah program S1 studi S1 keperawatan gitu. Sekarang kita move on dulu dari sejarah sama tanggal berdirinya gitu. Sekarang boleh dikasih tahu nggak sih Bu, akreditasi yang ada di program studi S1 keperawatan ini gitu tahun sekarang itu apa gitu Bu? Pada saat berdiri itu tahun 2019 kan akreditasi minimum, artinya memenuhi syarat untuk didirikannya program pendidikan profesi binaan itu ya, dan berbagi antara profesi akademik ya, S1 keperawatannya, dan dilanjut dengan tahap profesi. Nah, pada saat itu kita di angkatan pertama ada 74 mahasiswa, kemudian di angkatan kedua kita ada 78 mahasiswa. Nah, kemudian kita setelah 2 tahun berjalan mengajukanlah akreditasi pada tahun 2020. Nah, kebetulan pada tahun 2020 kita diakreditasi, dan pada bulan November ya tanggal 10 kita dinyatakan akreditasinya baik. Dan kita memang berharap akreditasinya baik sekali, tetapi untuk program studi yang baru tanpa ya menerima mahasiswa nurse ya, dan kalau kita menerima mahasiswa nurse berarti menerima mahasiswa nurse dari mahasiswa yang lulusan dari perguruan tinggi lain. Ya, itu pun menjadi pertimbangan kami ya, karena pada saat uji kompetensinya kalau dari lulusan yang lain kan, kalau uji kompetensi itu 60% nanti diambil dari IPK ya, kemudian nanti 40%-nya dari uji kom ya. Nah itu makanya
diputuskan kita selesaikan yang dari lulusan kita supaya kita bisa menjamin gitu ya. Bisa menjamin kita tahu persis mahasiswa kita, IPK-nya juga gitu ya. Nah itu, jadi harapan pada saat itu inginnya baik sekali, tapi kita juga nilai lulusan belum ada ya, nggak bisa diapa-apain karena lulusan itu ya nyata gitu ya. Mungkin seperti itu. Berarti bisa dibilang, tapi dari cerita ini tadi juga dipaparkan oleh Ibu, walaupun kita masih berumur, masih sangat muda, tapi untuk perkembangan itu sudah melaju seperti roket mungkin gitu ya, sangat cepat begitu Ibu. Ya karena memang tuntutan ya, tuntutan kita harus merespon dengan cepat. Itu komitmen kita. Tapi Ibu, Yang bisa dikutip ini jangan berhenti untuk berprogres. betul sekali, Ya. terus bergerak begitu ya Terus Ibu ya. bergerak. Baik Ibu, tadi kan sempat disinggung oleh Ibu sendiri mengenai fasilitas Ibu. Boleh tidak Ibu diceritakan mengenai fasilitas apa aja sih yang ada di program studi S1 keperawatan yang sekiranya nih fasilitas ini tuh menunjang pembelajaran dari mahasiswa itu sendiri Bu? Punya untuk keperawatan itu ada gedung ya, kelasnya gitu ya. Memang untuk gedung kita sudah punya gitu ya. Itu gedung dari warisannya SPK, kemudian diperbaiki oleh Akper gitu ya. Nah sekarang ke Universitas Pendidikan Indonesia ya. Memang untuk kampus sebenarnya sudah berdiri juga satu gedung di sana. Sekarang itu gedung kampus 3 ya, yang dipakai mungkin oleh saat ini beberapa yaitu di S1 keperawatan, kemudian juga untuk di industri pariwisata. Jadi ya silakan siapapun yang ada di bawah UPI kampus Sumedang, kampus 3 ini, wah sudah cukup hebat ya, dengan fasilitasnya yang sudah canggih gitu ya. Karena kemarin kan untuk fasilitas IT aja sudah alhamdulillah dapat bantuan dari Pemprov sebesar 14 miliar. Wow, Tapi tidak cukup itu satu gedung. Oh, Ya, jadi kemarin kami tim di bulan puasa waktu itu dalam waktu 2 hari kita membuat proposal untuk bantuan kementerian melalui pemerintah provinsi Jawa Barat. Kita membuat ajuan untuk gedung 5 lantai dengan salah satunya di situ untuk kelas pos C, karena kalian nanti itu kan untuk uji kompetensi itu salah satunya skill juga, tidak hanya CBT kan gitu ya. Kita juga harus berespon terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh asosiasi itu untuk 2024. Mohon doanya dari semua mudah-mudahan Allah ridho untuk mengabulkan ya. Sobat Brothers doanya ya. Amin. Ya, ini banyak juga didukung oleh semua jajaran pimpinan ya. Bantuan untuk pembangunan gedung, karena tidak hanya butuh satu gedung, mungkin di area sini akan berdiri beberapa gedung bertingkat ya. Kaitannya itu untuk memfasilitasi pembelajaran dari program studi S1 keperawatan, juga program studi lain gitu, karena ini di bawah kampus daerah ya Sumedang. Nah, tadi itu untuk kelasnya dengan fasilitasnya, infokusnya. Nah, itu sudah 12 ya, ada 12 set itu. Kemudian itu udah yang saya tadi bantuan provinsi sebesar 15 miliar. Kemudian juga beberapa gedungnya juga alhamdulillah kursi untuk kuliah mahasiswa juga ya. Alhamdulillah untuk fasilitas kelas ada bantuan, tetapi tidak cukup. Tetap kita harus mengajukan terus supaya lebih maksimal iya, iya gitu. Kemudian juga laboratorium.
Ya, untuk lab laboratorium yang pertama labnya kita memang sudah 8 departemen, tapi kita tetap tingkatkan tadi untuk bangunannya supaya sesuai dengan standar yang diberikan oleh asosiasi untuk 9 departemen atau stasiunnya. Selain itu alat-alat lab juga sama, karena kita sekarang yang sudah tersedia kan ada lab keperawatan dasar, ada lab kebutuhan dasar manusia, ada lab KMB, ada lab keperawatan maternitas, ada anak, ada jiwa, ada komunitas, ya. Kemudian ada gada, kemudian ada kritis, ya perawatan kritis, ya alhamdulillah lah. Kita juga kalau untuk lema sudah lebih dari departemen yang diharuskan, ya, karena kita juga tambahannya untuk menunjang keunggulan dari ini. Kemudian juga mungkin tidak cukup dengan gedung, dengan lab, gitu ya. Fasilitas-fasilitas lain juga kita perlu, terutama untuk mahasiswa baru ada ada asrama-nya. Ya, supaya mereka beradaptasi lebih cepat, gitu ya, diharapkan. Dan nanti juga ada pembangunan asrama di ujung sama di belakangnya gedung 3. Sekarang ada proses untuk mendapatkan hibah lagi hibah tanah dari ya. Sumedang kemarin kan Bupati meresmikan ya, oh iya, itu yang dibanggakan oleh Pak Bupati. Lo kok masih ada ya tanah yang kosong? Jadi kalau balik itu boleh deh kalau presiden gitu. Ada sekarang bang, boleh. Ya, yang tentunya yang saling menguntungkan ya, untuk pihak ya. Kita juga punya fasilitasnya, kemudian juga pemberdayaan masyarakatnya. Biasanya asrama kan perlu cateringnya, itu kan bisa juga pemberdayaan masyarakat. Ini gitu, seperti itu ya. Fasilitas untuk beribadah barangkali itu juga nanti ada ya. Masjid barangkali akan direhab juga. Gitu ya. Mungkin fasilitas kantin yang akan dimaksudkan. Fasilitas olahraga tidak ketinggalan ya. Ada ya. Kita juga bukan hanya di sini, sebenarnya di kampus 1 juga ada ya. Fasilitas ada ya. Iya, ada setahu saya ada yang gym. Iya, betul. Ya, fitness gitu. Jadi kita juga sebenarnya bisa tuh fitness. Instrukturnya kan banyak. Iya. Benjars gitu ya. Juga betul ya, ada lab mikroteaching juga. Kemudian juga ada lab komputer juga. Jadi emang fasilitas kita yang tinggal kita enggak mengenai fasilitas ini sebenarnya. Ya, itu salah satu kesibukan kita harus bisa mengatur waktu. Sekarang move on nih kan. Oke, sekarang kita ngomongin soal sistem pembelajarannya nih. Pastinya nggak lengkap kalau kita mengenal program studi S1 keperawatan tanpa mengenal sistem pembelajarannya. Nah, Ibu boleh diceritakan gimana sih berapa semester gitu ya Bu yang ditempuh di program studi S1 keperawatan gini Bu. Terus tadi kan sempat disinggung juga ada program studi profesi nurse gitu ya Bu. Nah, itu tuh apakah sudah kita langsung nanti kalau udah lulus kita langsung include gitu ya Bu sama profesi nurse atau bagaimana gitu. Jadi untuk pembelajaran di pendidikan profesi nurse itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap akademik, yang kedua adalah tahap profesi. Ya. Di tahap akademik, jadi kalau untuk yang 2019 itu 8 semester. Dengan 146 Nah, kemudian 8 semester ini tentunya yang di akhirnya ada skripsi dan sebagainya ya, atau bisa juga kalau sekarang berbentuk artikel sesuai dengan kebijakan
pemerintah ya boleh tidak ambil skripsi tapi membuat yang buku yang dipublish. Nah, kalau yang 2021 itu 7 semester. Kalau ada mahasiswa yang belum selesai di 7 semester, DO enggak. Silakan aja, masih tetap kan kalau untuk perguruan tinggi itu tetap diberikan kesempatan sampai 10 semester. Tetapi ya diharapkan mungkin kalau untuk programnya keperawatan itu kita masih memungkinkan untuk di 8 semester kalau memang dia tidak menyelesaikan dalam 7 semester. Karena kan kemampuan mahasiswa berbeda-beda. Tapi saya yakin kalau yang profi Pasti itu kan pintar-pintar. karena Kualitas dari awal bersaing ketat. Ya, Itu artinya yang masuk profi adalah pilihan. Dia memiliki keunggulan lebih. betul. Dia mengalahkan satu berbanding berapa 20 gitu ya. Ada yang ratusan juga sih. Gitu ya, karena yang terakhir ini kan yang kita sempat menjadi di tahun ketiga menjadi peminatnya itu terfavorit gitu ya, terfavorit ya. Satu kada atau Satu satu? universitas pendidikan. Waduh, Ya, keren iya, banget. itu Padahal itu karena ya memang saya jelaskan ke mahasiswa untuk selalu ada expo kampus expo-nya. gitu ya. Itu dulu saya karena sudah ada mahasiswanya, Mahasiswa sekarang. Ya. Berkenan gitu ya, ya. Jadi dengan teman sebaya kan, tidak terlalu jauh, jadi enjoy. Nah, kemudian untuk program akademik selesai lah sekali. Yang angkatan pertama itu 8 semester, kemudian yang kurikulum 2021 itu dan adik-adik kelasnya itu sudah 7 semester. Apakah dari situ bisa bekerja? Belum. Oh, belum. Ya, belum. Karena belum ada STM-nya ya sebagai surat resmi untuk bekerja gitu ya. Nah itu kita harus melanjutkan di profesi nurse itu 2 semester. Oh iya. 1 tahun saja ya. Tapi kalau tadi akademik pembelajaran lebih di kelas. Kemudian memang kalau di kurikulum EKMI 2021 sebenarnya tidak ada ke lapangan. Oh. Tetapi karena kita juga memiliki visi. Nah, untuk mencapai visi itu kan ada beberapa strategi ya. Dipersilakan kalau untuk MKKPIL-nya atau tambahan SKS-nya dalam rangka mencapai visi yang sudah disepakati bersama ya. Maka tetap ada mungkin untuk di lapangan juga selain di laboratorium. Tetapi kalau untuk profesi nurse nanti teman-teman itu ada di lapangan. Nah, itu selama 1 tahun nanti teman-teman atau 2 semester untuk sistem pembelajarannya atau metode pembelajarannya ada praktek langsung di lahan praktek institusi penyelenggara pelayanan puskesmas, kemudian juga rumah sakit, panti jompo, panti berdaya, kemudian juga panti asuhan juga, kemudian juga di komunitas, rumah sakit jiwa. Oh, juga. Iya, ya. Nah itu untuk di profesi ya, sampai yang kita memenuhi capaian lulusan. Itu di 2 prodi ini sudah menjadi satu sebenarnya, satu kesatuan karena itu akreditasi tidak terpisah. Jadi ikut begitu ya. Ya, jadi 2 prodi akreditasinya hanya satu orang gitu ya, tidak terpisah. Baik Ibu. Nah tadi kan Teh Farida udah nanyain untuk sistem pembelajaran nih Bu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, pengen tahu dong Bu, kira-kira untuk jalur masuk
masuk ke program studi S1 keperawatan itu ada apa aja sih Bu? Biar sobat Broners yang lagi dengerin podcast ini tuh biar tahu nih, biar tercerahkan, oh ada jalur ini nih biar keterima jadi mahasiswa program studi S1 keperawatan gitu. Kalau ini kayaknya teman-teman juga mahasiswa UPI kan? Ah iya. Tapi kan kurang Abdul kalau nggak ibu yang jelasin. Kita lewat jalur apa? Aku lewat jalur SBMPTN. Kalau SBM. sekarang SBMPTN. Kalau saya ibu jalur SNMPTN. Ya, SN. Ya, ini udah ada 2 jalur kan? Oh ya. Ada jalur lagi kan Bu? Jadi ada tadi SS, kalau sekarang namanya SBMPTN, SNMPTN, tapi kalau dulu SBMPTN. SBMPTN, dia masuk SBMPTN. Tapi sebelum SBMPTN itu ada yang lebih awal. Oh, Yaitu akar. SNMPTN. Kalau sekarang tuh SNBP. Ya, sekarang SNBP. Nah, dari akar baru ke Dari periode Akar. kedua dan Arida. Nah, mungkin ada teman-teman nih yang dari jalur lain, yaitu jalur mandiri atau SNUP. Kemudian juga selain tadi SM, ya, juga ada yang jalurnya itu PI, Apa itu Bu? PIUP ya. Jadi prestasi Oh. istimewa. Oh, prestasi. Nah, misalkan ada yang habis 30 juz Oh. Al-Quran, oke ya, nanti pasti ada tahapan-tahapannya ya. Pertimbangan Ya, boleh silakan diajukan gitu ya. Atau dia memang memiliki prestasi sebagai olahraga. Kita juga atlet bulu tangkis provinsi. Oh, kita ada dua tuh. Ada. Waduh. Angkatan ketiga ya sekarang kemarin juga menyumbang berbagai medali ya. Wow. Gitu. Jadi boleh prestasi olahraga juga oke ya, tapi yang sifatnya bukan antar kelas. Oh, yang tingkatnya udah tingkat tinggi gitu. Ya, paling Provinsi, tidak nasional. provinsi gitu ya. Kemudian juga kan ada yang dakwah gitu ya, ada gitu. Ada juga yang olahraga dayung, apa ya dayung ya? Kayak yang begini. yang layar. Oh, layar. Itu juga nasional, oke ya. Atau juga prestasi-prestasi lain yang tadi tingkatannya bukan tingkat antar kelas ya, tapi sudah tingkat Provinsi. provinsi lah minimal ya gitu. Nah itu untuk yang PI. Kemudian juga ada program masuk itu SMMPTN ya. Nah kalau itu yang SMMPTN Barat gitu. Oh, yang itu berdasarkan wilayahnya. Indonesia bagian barat. Nah, itu juga kita sudah ada beberapa dari angkatan yang terbaru sebenarnya ini baru 2 tahun terakhir ya. Jadi memang kita ada beberapa jalur masuk yang persentasenya berbeda. Kalau untuk yang keperawatan saya lebih banyak kemarin menentukan dari SM ya, dari SNMPTN karena itu kan jelas dari semester 1 sampai semester 5 kan bukan kebetulan gitu ya, tapi udah teruji lah gitu. Teruji, terpercaya. Terpercaya gitu ya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. kalau SMA itu berarti Oh, kelas 10. ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Baru kita yang keduanya adalah di SNBT yang jaringan masuk secara nasional gitu kan, itu baru yang presentasi keduanya. Dan kalau untuk yang SM kita sedikit. Kami juga harus bersaing juga ya Ibu ya buat masuk. Iya, SM juga kan bukan berarti siapa yang punya uang, Tapi juga tetap nilai yang kemampuan akademiknya gitu ya. ya, gitu. Itu mungkin untuk jalur masuk ke S1 ke 4. Nah,
gitu. Tadi kan udah disinggung juga gitu ya Kang, kalau S1 keperawatan itu berdirinya tahun 2020 nih. Iya, betul. Berarti 2019 ya. Oh, 2019. 2019 dan menerima 2020. tahun 2020. Berarti angkatan pertama itu tahun 2020 ya. Sampai sekarang berarti tahun 2023 berarti sudah ada 4 angkatan gitu ya. Nah, itu kurang lebih jumlahnya dari Total. angkatan 1 sampai yang sekarang itu ada berapa gitu? Total jumlah mahasiswanya nih Bu, kira-kira. Di angkatan pertama 2020 kita ada 74 mahasiswa yang aktif ya, 74. Kemudian untuk yang angkatan 2021 itu 76 sekarang. 150. Ya, kemudian juga untuk angkatan yang ketiga itu 151. Kemudian angkatan yang keempat ini 169. Jadi semuanya udah 470. Ramai kampus kita ini. Betul ya. Itu juga masih banyak yang kecewa karena tidak tertampung di kita. Ya, ya mudah-mudahan ke depan dengan fasilitas SDM yang sangat memadai, mudah-mudahan bisa lebih banyak fasilitasi. Hanya Sobat Brothers rajin belajarnya biar keterima gitu. Apalagi tadi disinggung kita mau dibangun juga gitu Iya. tadi aku di sini. Iya. Berarti persaingannya makin lebih Lebih ketat lagi. gitu. Makanya rajin belajar Sobat Brothers. Oke, baik Ibu, setelah tadi jumlah mahasiswa, kalau kurang abdol nih kalau cuma bahas mahasiswa. Nah, untuk dosennya sendiri nih Bu, untuk jumlah dosen kita itu kira-kira ada berapa nih Bu? Dosen itu kalau satu prodi minimal itu harus ada 5. 5. Iya. Nah, untuk S1 keperawatan sendiri karena sekarang mungkin saya ini dari untuk MD. Kita kan punya D3 nih. Oh, Tapi iya. D3 itu sudah 2 tahun tidak menerima mahasiswa ya karena ditutup. Oh. Jadi sekarang D3 itu hanya punya 1 angkatan terakhir tahun ini ya. Nah, berarti tahun 2000 ini yang tahun ini lulusnya 2024 ya kan? Iya. Nah, 2024 itu sudah tidak ada lagi D3. Di situ masih ada 8 dosen. Oh. Berarti kan 8 dosen pasti pindah ke S1 dan sekarang sudah mulai sebagian dipindahkan ya berproses. Yang sudah ada adalah 7 dosen untuk di tahap akademik, kemudian 5 dosen di tahap profesi. Profesi. Ya, jadi sudah 13 ya. Ya, 7 Tujuh ditambah 3. ditambah 5. 7 ditambah 5 berarti 12. Ditambah dari D3 ada 8. 20. Nah, gitu ya, nah itu. Tetapi ini juga kita terus membuka kesempatan untuk rekrutmen untuk pegawai ya. Dari kita memang sangat membutuhkan lulusan S3. Jadi silakan nih, siapa tahu ya pada punya tantinya atau enggak itu kerabatnya gitu ya yang sudah S3 keperawatan UPI membuka gitu ya. Oke, langsung daftar sebagai dosen gitu Iya. ya. Baik, selanjutnya nih. Enggak ini dong Kang, masa kita kuliah terus Iya. nggak ada kegiatannya. Kegiatan di kampusnya. Nah, Ibu boleh diinformasikan nih sama Sobat Brothers di rumah, apa aja sih kegiatan yang ada di kampus gitu, Bu? Apakah ada yang bersama dosen atau enggak ada yang bersama keseluruhan UPI gitu, Bu? Iya, kalau untuk kegiatan tentunya kalau perguruan tinggi kita punya namanya Tridharma ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, nah di pendidikan sendiri kan tidak hanya di kelas ya, ada di laboratorium, kemudian ada tugas-tugas juga terkait dengan masyarakat ya. Pernah nggak itu untuk pendidikan kesehatan? Kita tuh ada matkul promosi kesehatan. Oke, sehat. Itu kemana tuh kan? Kalau saya dulu karena proyek angkatan, saya itu di satu kecamatan Cimalaka Bu, dan kebetulan saya kedapatan di SDN Galudra Ibu, di daerah Galudra. Itu seru-seru banget
Ada yang ya. ngajar. Ngajar gitu kayak guru. Walaupun perawat, tapi kalau kita ngajar. Iya, karena perawat itu kan salah satu perannya pendidik juga. Oh iya, edukator ya Ibu. Ada itu ya. Nah, kemudian juga mungkin kegiatan penelitian ya, penelitian dosen. Nah, penelitian dosen ini juga melibatkan mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen. Kemudian juga ada juga kegiatan untuk pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat banyaknya. Pada saat terjadinya pandemi, ya kemarin kan 2 tahun terakhir ya, COVID. 2 tahun, itu yang COVID, itu kan pembelajaran secara online daring ya. Membuka dari Anak maya. Kondisi lagi puncak-puncaknya pada saat itu kejadian untuk pasien yang terkonfirmasi COVID banyak ya, dan harus Langsung terisolasi. diisolasi. Nah, angkatan pertama kita baru 1 angkatan waktu itu dibina sama bupati. Kumahanya ini dia baru juga angkatan pertama, belum banyak pengalaman dari orang dari kelas lagi. Iya. Langsung terjun Iya. Di lapangan. Nah, di situ kerjasama koordinasi dengan dinas kesehatan, karena memang tenaga perawat yang cukup untuk melayani itu, ya. Belum perawatnya juga ada yang kena juga. Oh iya, ya. kan karena garda terdepan. Betul, gitu kan? Itu betul-betul perawat itu juga ada terdepan ya untuk pelayanan COVID-19 itu. Nah, makanya waktu itu dilatihlah oleh pakarnya dari UNPAD yang kita bersama juga dari PIK, Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Pajajaran. Diberikanlah pelatihan ya, walaupun secara daring untuk konsep-konsepnya, tetapi untuk skillnya kita uring ya, tim kita melatih anak-anak itu dari mulai APD, karena APD kan Paling penting ya paling penting. armor. Nah, gitu ya. Kita latih, alhamdulillah itu kegiatan, salah satu kegiatan kemanusiaan. Dan itu Itu masuk kok di MBKM ya. Salah satu programnya MBKM adalah kemanusiaan. Itu di MBKM memang besar tuh nilai kemanusiaan itu dari mahasiswa. Kemudian juga banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa itu juga ada Himanes ya. Himanes itu juga kegiatannya banyak, hampir tiap sebulan banyak deh gitu ya. Sampai saya bingung deh. Ini harus menghadiri ini, menghadiri ini. Ternyata ada bagian kemahasiswaan Iya. gitu ya. Coba kamu nggak ada. Aduh, pusing. Nih saya ada kegiatan ini, Pak Heri bisa nggak ya? Nah, saking banyaknya kegiatan mahasiswa di mana luar biasa ya. Salah satunya ini ya. Ini juga kegiatannya mahasiswa dari mana sih? Departemen apa tuh? Kominfo dan Kominfo dan Ika. Ada lagi nggak kegiatan dari hima yang lain? Satu ada yang waktu dekatnya itu P2M ya. P2M. Ada masyarakat. Terus juga dari Ika. Kepemimpinan? Oh iya, ada itu dari SDO untuk pengenalan kehidupan kampus. Iya. Dari Ika ada lomba PMR satu provinsi Jawa Barat gitu. Kali sebenarnya kegiatannya dari kita. Coba gitu tinggal bagaimana membagi waktu. Iya. Manajemen waktunya ini. Iya. Gitu ya. Karena jangan sampai lupa bahwa kalau kita itu mahasiswa kan tugasnya untuk belajar juga. Betul, gitu ya. Jadi jangan sampai yang inti terlupakan. Tadi sempat disinggung juga ya Ibu mengenai organisasi itu kan ada Himaners. Nah, selanjutnya nih Ibu, apakah ada tips and trick begitu Ibu mengenai kepada nih sobat-sobat Bronus nih yang lagi mendengarkan podcast pada hari ini, ada nggak sih Ibu tips-tips yang mau diberikan begitu Ibu untuk sobat Broners agar siap masuk ke kehidupan perkuliahan begitu Ibu? Yang pertama memang dalam perkuliahan kelas harus hadir. Ya, Betul. kalaupun mungkin karena sakit, karena ada
apa ya, kegiatan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Nah itu kita harus nanya ke temennya gitu, tadi ya apa sih? Oh Pinjem dong materinya gitu ya. Ya, harus aktif gitu ya. Harus aktif belajar gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan. Gitu. Kemudian juga tipsnya itu karena di sini ada skill. Ya, Skill. dibutuhkan. Berarti harus ada pengalaman mencoba, harus ada Rasa ingin tahu, keberanian, gitu ya, Rasa ingin tahu. harus berani gitu ya, dan harus yakin bahwa kita tuh bisa. Karena ini prosesnya adalah proses belajar, ya, bukan proses ajang memperlihatkan Dari kemampuan. kemampuannya, tapi kita akan membangun untuk menjadi mampu, gitu ya. Jadi kita itu tahu, kita mau, kemudian kita harus ingin tahu, ya. Setelah tahu, mencoba supaya kita mampu. Praktekkannya. Iya, karena memang kemampuan seorang perawat yang dibutuhkan untuk memberi pelayanan pada pasien, ya, baik itu yang sehat maupun yang sakit, gitu. Nah, jadi triknya tetap kita harus belajar, kemudian kita harus mencoba untuk praktek, berani ya, dan kalau namanya kita mampu melakukan sesuatu itu tidak cukup satu kali. Oh, terus berulang kali. Berulang kali. Kalau dia hafalan itu kita minimal 20 kali mengulang gitu ya. 20 kali. Ini untuk keterampilan pun sama gitu ya. Makanya kalau di praktek keperawatan itu begitu turun ke lapangan itu ada target. Oh iya, Target capaian harus berapa kali nih memandikan pasien, gitu kan? Harus berapa kali memberikan obat lewat parenteral, gitu. Itu kenapa ada target ya, supaya kita itu berlatih berulang-ulang. Biar bisa. Biar bisa. Ya, jadi iya triknya harus rajin. Kalau di perawatannya itu harus apik. Apik. Apik itu apa ya? Ya, gitu ya. iya, jadi karena di keperawatan itu terstruktur ya. Kalau melakukan tindakan itu dari persiapan, ya, persiapan pasien, persiapan alat, persiapan bahan. Dari sistematis gitu ya. Sistematis ya. Jadi dengan itu harus betul-betul terstruktur. Kemudian juga harus apa namanya? Cermat gitu ya, cermat ya, cermat. Jadi jangan sampai ada kesalahan. Oh iya, karena apa? Nah, ada kalau salah, contohnya dalam memberikan obat, ya. Oh iya, betul. Banyak nama obat yang mirip-mirip, Efeknya dengan berbeda. efek yang berbeda. Ya, kalau ada pasien yang ini adalah pasiennya itu hipertensi, misalkan. Yang satunya hipotensi. Bedanya hiper dan hipo. Ada obat yang mirip misalnya. Ketukan. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ya itu bisa dikatakan bahaya. Ya. Kemudian memang harus biasa bekerja dalam tim atau tim. Oh iya, berarti Gak bisa sendiri. Gak bisa sendiri ya, Bu ya, iya betul. Ya, nggak bisa sendiri. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim kita untuk memberikan pelayanan maksimal kepada klien, gitu ya. Jadi kita latih dari sekarang juga ada kerja kelompok, ada juga simulasi untuk role play, ya. Itu kan di kelompok ada yang perannya sebagai masing-masing gitu ya, Bu ya. sering kali ya kita banyak kelompoknya ya. Iya, banyak sekali. Ya termasuk juga di lab juga kan ada praktek sendiri ya. Ada praktek mandiri berkelompok. Betul. Ya, itu kemudian juga harus jujur. Oke, jujur ini yang paling penting ya. Yang ini adalah karakter. Ya, jujur, tanggung jawab, disiplin, ya. Kemudian peduli, Caring. peduli. Tadi tanggung jawab juga peduli. Kemudian juga harus visioner. Punya ke depan, bukan selalu ke belakang gitu ya. Betul ya, gitu. Nah,
Kemudian juga kita harus mengikuti Juga sama. Jadi dinamis ya, yang di tempat kita itu. Ya, kita pengetahuan dan teknologi setiap hari berkembang, maju. kita tak boleh ketinggalan. Sedikit ketinggalan aja udah itu ya. Sekarang itu keperawatan alat-alat pun Udah canggih. canggih, semakin sini semakin canggih. canggih, ya banyak perubahan yang makin mempermudah gitu kan ya. Nah itu juga iptek, makanya salah satu visi kita adalah itu mengembangkan iptek ya gitu, itu makanya masuk ke dalam visi kita karena kita tidak boleh ketinggalan zaman gitu Iya, ya. sekali ketinggalan zaman. Termasuk dosennya oke, sekolah oke, gitu. Tapi tetap jauh. Tidak. Iya, betul. Umur boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Oke, benar. Ya. Siap, Ibu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Tadi juga sempat disinggung juga gitu ya tips-tipsnya. Terus tadi juga ada kegiatan Kegiatannya kampusnya apa ya, gitu ya, gitu ya, yang ada. seru-seru banget gitu Benar, ya. benar, Nah, benar. teman-teman di sini pastinya harus tetap semangat. Karena nanti kalau teman-teman bergabung menjadi keluarga S1 keperawatan ya Bu, bakalan banyak banget kegiatan yang lebih menarik. Betul. Dan tips-tips yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Iis itu langsung dicatat, jangan di apa? Oh, dengar sebelah sini pakai earphone kanan, keluar earphone kiri gitu. Keluar. Jadi langsung ditanamkan di jiwanya biar nanti nggak kaget saat masuk jadi bagian kita di program studi S1 keperawatan. Baik. Nah, Ibu, tak terasa kita sudah di penghujung podcast perdana kita kali ini. Nah, mungkin Ibu, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan untuk sobat Broners di rumah, begitu Ibu? Ya. Jadi kalau mau masuk ke S1 keperawatan harus betul-betul yakin ya. Dan harus berusaha semaksimal mungkin dari awal masuk diproses sampai ke ya gitu ya, gitu aja mungkin yang harus dicamkan. Apapun itu kita harus bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah ya. Jangan karena itu keinginan orang tua. Iya. Terpaksa. Tapi apapun itu alasannya, kalau sudah masuk ke S1 atau pendidikan profesional Harus maksimal. sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Tadi tips-tips yang dari Ibu juga harus ditanamkan gitu ya. Ya, benar, ditanamkan. Benar banget pesan yang dari Ibu tadi, kita harus bersungguh-sungguh gitu. Apapun alasannya gitu kan, walaupun itu disuruh orang tua misalkan gitu, kita harus tetap bersungguh-sungguh, harus tetap bertanggung jawab pada pilihan kita gitu ya. Karena memang itu yang terbaik yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Pengetahuan kita sangat kecil, tapi itu sudah sangat tahu kebutuhan kita, bukan akan memberikan keinginan, tapi memberikan kebutuhan. Jadi kalau sudah masuk ke keperawatan yang sudah Itu adalah yang terbaik. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas tips and triknya. Nah, untuk sobat Broners yang ada di rumah yang ingin mengirimkan kritik dan sarannya mengenai podcast kita pada hari ini, atau ada usulan ide nih buat tema berikutnya, itu bisa aja langsung hubungi kita di akun media sosial kita. Di mana tuh, Kak? Nah, kepo kan? Nah, akun media sosial itu ada dua. Yang pertama itu ada Instagram di @himaners_upi_snd, dan yang kedua di TikToknya yaitu @himaners_upi_sumedang. Selain tadi 2 sosmed, kita juga ada 2 sosmed yang lainnya nih, Oh, Kak. apa tuh? Yang pertama ada YouTube dan yang kedua ada Spotify. Nah, Oke. teman-teman semua jangan lupa kembali dengar dan tonton episode selanjutnya yang pasti akan jauh lebih menarik. Betul. Oke, akhir kata dari kami, saya Tito Kaiser Samuel. Dan saya Farida Zara Hoirunisa. Sampai berjumpa lagi di Brothers Ngobrol Bareng Himanas.